Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal baula fil maqabir fa innahu yurithul barasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum utiyo sira kabeh wal baula ing nguyuh jauhilah kencing fil maqabiri ing dalam piro-piro kuburan. Jangan kencing di kuburan. Tidak boleh mengencingi kuburan. Fa innahu sudene mengkono baul fil maqabir iku yurithu netepaken apa baul fil maqabir netepaken al barasa ing loro belang. Orang kencing di kuburan ini bisa menimbulkan penyakit belang. Penyakit belang ini zaman dahulu ya, zaman sekarang ini ya penyakit yang sangat gawat ya. Zaman dahulu penyakit yang gawat itu namanya baros dan judam ya. Penyakit yang mematikan atau menular. Artinya orang kencing mengencingi kuburan ini tidak berakhlak dan bisa menimbulkan penyakit ya. Kalau zaman dulu baros, penyakit belang. Hari ini mungkin namanya penyakit lepra atau kusta. Rawahu Dailami. Al imanu ta iman iku ma'rifatun mengerteni bil qalbi kelawan ati. Iman itu definisinya pengertian yang berarti keyakinan di dalam hati. Wa qaulun dan pengucap bil lisani kelawan lisan ya. Harus diucapkan dengan lisan. Makanya orang masuk Islam harus baca syahadat ya. Harus ada ikrar, ucapan dengan lisan. Wa amalun dan amal bil arkani kelawan piro-piro angguto. Nah, ini iman yang sempurna. Harus ada manifestasi. Iman saja hanya omong tok tidak cukup. Harus diimbangi dengan amal dengan perbuatan. Melaksanakan perintahnya Gusti Allah. Itu baru disebut iman yang benar. Rawahu Tabrani. Iyyakum wa dhanna. Iyyakum mutiyo sira kabeh wa dhanna ing penyono. Jauhilah dugaan. Nah, berprasangka buruk. Jangan orang punya suudzon ya, wadzon. Yang tidak boleh itu curiga berlebihan. Kalau curiga biasa boleh ya. Waspada boleh ya. Ada orang baru datang, jangan terlalu dipercaya. Curiga itu boleh bagi orang yang belum kenal. Dalam arti waspada itu boleh. Yang tidak boleh itu suudzon. Suudzon ini selalu berprasangka buruk, berimit buruk, selalu menyangka jelek pada orang. Ini yang tidak boleh. Kalau curiga itu boleh. Memang ikhtarusun nas bisu idzon. Kamu harus mewaspadai manusia dengan suudzon. Artinya kalau ada orang baru datang, belum kenal, nyilih sepeda motor, ojo disili. Ada kasus ya. Dulu wali murid, ada orang tiba-tiba datang ke tempat panggilan pondok itu. Terus, Pak pinjam sepeda sebentar. Disuruh bunyai katanya. Ya. Orang percaya jadi kasih kontak. Yo hilang. Itu kan penipu ya. Jadi jangan mudah percaya kalau belum tahu. Kadang di Manten ada kasus begitu, Pak mobilnya mau dipindah, ada mobil parkir, dikasih, yo hilang. Jadi jangan mudah percaya, tapi juga jangan suudzon. Suudzon itu punya prasangka buruk. Jangan-jangan ada orang baik, wah
jangan-jangan, nah itu jelek. Berpikiran negatif itu tidak boleh ya. Curiga sewajarnya boleh, tapi berpikir negatif jangan ya. Karena sesuatu ini kalau dilihat dari negatif ya negatif semua ya. Kamu kalau melihat sesuatu dari sudut pandang yang negatif ya semua jadi negatif ya. Suudzon jangan. Fa inna dzanna sutune napa niku penyono iku akdzabul hadisi luwih goroe ucapan. Jadi suudzon itu tidak boleh. Sebab suudzon itu prasangka buruk itu kebohongan yang nyata, akdzabul hadis. Kalau kamu husnudzon, hidupmu lebih positif. Tapi kalau kamu suudzon, nyangka jelek sama orang, maka kamu akan hidupmu dalam kesulitan. Dugaan kita ini tidak semuanya benar ya. Jangan mengandalkan dugaan, tapi lihat faktanya ya. Lihat faktanya, kemudian ambil tindakan sesuai fakta. Jangan mengambil dari asumsi-asumsi. Belum tentu yang kamu pandang itu benar. Wala tajassasu lan ojo niti-niti olone wong liya. Nabi mengatakan jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan cari-cari itu gimana, gimana. Jangan neliti-neliti aib orang lain. Kita ini punya aib ya. Kalau orang lain punya salah, kita pun juga punya salah. Kalau kita bisa melihat kejelekan orang, orang lain juga bisa melihat kejelekan kita ya. Jadi kamu jangan terus menjadi detektif, neliti-neliti kesalahan orang ya. Jangan tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Wala tahassasu. Kalau tahassus itu artinya tolabul khobar, cari-cari berita ya. Wala tahassasu lan ojek golek amrih liar, amrih weruh. Jadi kalau tajassus itu cari kejelekan. Kalau tahassus itu cari desas-desus, gosip itu loh, menggosip. Padahal ini kan jadi santapannya apa? Pers. Desas-desus, kabarnya anu, si anu, nah, tidak jelas. Jari ini siapa? Jari ini anu, iyo jari anu lah, jari ini. Kita belum jari ini berbahaya. Jadi dalilnya jari siapa? Yo jari anu, yo jari ini, oh jari. Kabeh itu asumsi, tidak boleh ya. Jangan kamu itu cari-cari berita ya, jangan usil. Hidupmu ini sudah cukup ya. Jangan cari berita tentang orang lain. Ya seperti saat ini Covid ini lah. Covid ini lah. Sudah cukup, kamu sudah tahu Covid itu begini begitu. Tidak usah terus setiap hari browsing berapa yang mati hari ini, berapa yang sakit, siapa yang sakit, untuk apa? Udah cukup. Kamu sudah ngerti Covid ini virus, Covid ini belum ada vaksin. Ya sudah, yang kamu ketahui sudah cukup. Sudah nggak perlu cari tahu lagi. Si anu sakit, jangan-jangan Covid. Si anu flu, wah ini Covid. Terus kan bingung yang meneliti Covid. Tidak perlu cari-cari kabar orang lain. Kamu supaya tenang, yang pertama hidup tenang itu matikan handphone. Nah itu obat ketenangan hari ini, matikan HP. Yes, itu. Kalau kamu kepingin hidup tenang, bunuh HPmu itu ya. Sudah berhenti cari kabar, berhenti baca berita. Itu yang membuat hidupmu tidak tenang. Hari ini Surabaya ada kasus ini. Hari ini, hari itu. Terus kalau kamu mengikuti terus berita ini, tambah pusing. Hari ini ada orang di Semarang, Manten, satu persatu tewas. Waduh, kok gawat tuh. Gara-gara resepsi. Akhirnya kan bingung kan nanti kan. Jadi apa yang kita ketahui itu sudah cukup ya.
Jadi obat ya di musim pandemi ini, obat mujarab itu matikan HP ya. Catatannya, obat mujarab melawan COVID adalah matikan HP. Sudah. Kamu ini jadi pusing, stres. Ya kakean HP berita muncul terusnya. Dan berita ini cenderung dilebih-lebihkan. Kabarnya itu selalu dibombastis. Media ini seringkali tidak fair. Suatu kasus ini lebih sering disoroti dari sisi negatif ya. Kalau ada satu orang aja santri kena COVID, berita nasional, santri COVID. Ini padahal ribuan orang, puluhan ribu orang kena COVID biasa. Tapi begitu di masjid ada rapid di Sidoarjo, Masjid Anu, 3 orang positif, gempar, klaster masjid. Masjid, kok masjid itu bahaya. Padahal masjid ngadep ngulon yang bahaya nanti tuh. Bodoh ngadep ngulon nih. Ya le pasar depan, lung-lungan, omong-omongan. Lah masjid itu bodoh ngadep ngulon, jarak, gak salaman. Kok klaster masjid? Ini berita sudah. Kalau ada orang kena COVID di pasar umum, kalau sing masalah. Tapi kemarin ada pengurus NU COVID, wah berita. Padahal apa bedanya? Mau pengurus NU, mau pengurus karate, mau pengurus apa? Bal pimpong, apa masalahnya? Tapi orang ini selalu cenderung mencari berita yang negatif ya. Makanya obat kuat untuk menghadapi imun, matikan HP ya. Kalau kamu sih terus main handphone, semakin pusing, beritanya semakin serem-serem. Surabaya zona hitam, bukan merah, saking merah hitam. Waduh, kayak mati kabeh Surabaya. Lah bukti ini gubernur si urip, wali kota si urip, sembarang urip. Kok Surabaya hitam? Waduh, menyedihkan ya. Ini efek berita ini berbahaya. Jangan cari-cari kabar ya. Gampangannya matikan medsos ya. Lebih baik kalau untuk dagang boleh. Wis kamu itu setiap hari kalau mau medsos iklan, jualan sabun, jualan katok, jualan sandal, jualan kotang, jualan ngono wis ngono gak apa-apa ya. Wis ojo sing kopat-kopit ae. Ini lebih positif. Kamu bangun positif. Prospek apa? Bisnis ini boleh. Tapi kalau kamu nge-share ini mati, ini tewas, ini sakit, waduh. Nguas nato itu kudu ngising. Berita munek-munek. Ini racun ini ya. Maka Nabi Muhammad mengatakan wala tahassasu, jangan cari-cari berita ya. Jadi tajassus itu lebih ke berita negatif. Kalau tahassus itu jangan cari-cari berita, jangan cari-cari tahu. Ya ini medsos ini. Sudah, kamu cari yang positif aja. Berita sembuh, berita sehat, itu bagus. Jangan berita tewas, wadah remuk. Wala tanafasu lan ojo sumbung-sumbungan siro. Jangan bersombong-sombongan. Tanafus itu jangan adu gengsi ya. Api-apian handphone, ayu-ayuan bucu, tanafus ka oleh. Wis ngono iku nikmati yang ada. Wala tahasadu lan ojo drengki-drengkian. Jangan saling drengki. Artinya saling berpikiran negatif pada orang lain. Tidak perlu ya. Hasud itu tidak menghasilkan apa-apa. Wala tabaghadu lan ojo bendu-benduan. Maksud tabaghadu itu jangan tukaran ya. Jangan bertengkar ya. Hari ini sudah masalah si ono yang bertengkar. Bertengkar soal itu, bertengkar soal itu. Coba lihat berita itu setiap hari. Ono demo membakar bendera PKI, membakar bendera PDI, opo maneh. Lau poai sih. Orang bertengkar itu setiap hari diekspos, demo di sana, demo di sana. Aduh, orang tambah nggak tenang ya. Sumber ketidaktenangan hari ini ya medsos ini salah satunya, berita ini. Karena kita setiap hari dijejeli berita-berita yang kacau, demo, tengkar, ricuh. Nah,
Gak krungu wis gak paten to. Apa sih perlu nih krungu wong tukaran ke Jakarta, gak perlu. Lebih baik nggak dengar, gitu betul. Misalnya krungu berita segoni mateng, wah, berita terong pecel, enak ya. Berita gelut, kepuk, benjut, aduh, untuk apa ini? Tidak penting ya. Menambah permusuhan ya. Jangan bermusuhan. Wala tadabaru lan ojo ingkur-ingkuran sapa sira. Ingkur-ingkuran ini saling tidak wawuh, tidak bertegur sapa ya. Jangan bermusuhan dan tidak harmoni. Wa kunu ana sira kabeh ibadallahi pira-pira kaulane Allah iku ikhwanan pira-pira sedulur. Hendaknya kamu ini jadi saudara ya. Lebih baik berteman, kawan, saudara. Sesama muslim ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini saudara. Wong kita ini dipecah-pecah. Ini khilafah, itu itu ini. Sudah hentikan. Semua orang yang menghadap kiblat, sholat bersama kita, makan bersama kita, itu saudara kita ya. Perkara dia tidak cocok dengan kita, beda ini, beda partai, beda ormas, itu biasa ya. Jangan monopoli kebenaran. Kita benar, orang lain mungkin benar. Rawahul Bukhari wa Muslim an Nabi Hurairah. Intinya jaga kerukunan. Sesama umat Islam jangan terus bertengkar. Kita ini ada beda partai, beda ormas, beda apalagi. Padahal syahadatnya sama. Keputusan beda itu biasa lah ya. Jangan masing-masing mengklaim paling benar. Sekarang ini kan kasihan demo. Sing di demo ya pada Islam, sing demo ya Islam. Polisi-polisi ya Islam ya. Kasihan mereka ini sesama muslim ya. Lebih baik rukun ya. Iyyakum wa ma yu'tadzaru minhu. Iyyakum wa sira kabeh wa malan ing perkara yu'tadzaru kang den gawe alasan ya. Apa minhu saking ma. Maksudnya jauhi sesuatu ucapan yang kamu harus minta maaf. Untuk tadar itu minta alasan. Jadi ngomong sih tegas saya ngono. Ngomong apa adanya. Jangan kamu pelintat-pelintut sehingga nanti perlu meralat. Maksud saya saya tidak sengaja. Lah itu omongan yang nggak penting. Jauhilah ucapan yang membuat kamu harus minta maaf ya. Kulama tu tadaru minhu itu sesuatu yang kamu harus bikin 1001 alasan ya. Ada 3 hal yang harus kamu lakukan ya. Orang itu sempurna. Yang pertama wastul kalam. Mau ngomong itu timbang dulu ya. Ditimbang. Kati ngomong dipikir sih. Kati ngentut lho saya dipikir. Ono wong gak ya kati ngentut. Ngentut saya kok pikir. Ngomong kok sak jeplake ya. Kamu harusnya lebih hati-hati. Ngentut aja kamu di depan orang masa berani. Dot kan itu akhlak. Ngentut aja kamu harus mikir. Apalagi ngomong ya. Yang pertama bicara itu harus seimbang. Kamu timbang dulu, bener gak ya. Yang kedua jauhi sesuatu yang membuat kamu harus minta alasan atau kamu harus minta maaf ya. Jangan berbicara yang kontroversial ya. Ngomong sing opo-onone lah. Sekarang ini kan banyak orang bikin pernyataan, setelah itu minta maaf, setelah itu maksud saya begini ya. Jangan nyeleneh, tidak perlu ya. Bicaralah yang sesuatu yang lurus-lurus saja ya. Jangan melakukan statement yang membingungkan orang baru kemudian minta maaf ya. Yang ketiga yang kamu harus perhatikan, jangan ngeladeni orang bodoh ya. Percuma ada orang usil, orang ngilok-ngilok, gak usah dilayani ya. Tidak semua orang harus ditanggapi ya. Tidak semua anjing menyengonggong harus dilempar batu. Kalau semua anjing jenggong, ada anjing dilempar batu, suwe-suwe batu ini mahal. Entek jangan tuh mikir dong.
Jadi tidak semua anjing harus dilempar batu. Nah, kalau semua anjing menyalak dilempar batu, lama-lama batu ini jadi mahal karena habis. Jadi tidak perlu nanggapi orang bodoh ya. Ini yang kamu harus ingat ya. Jadi berbicara itu ditimbang dulu ya. Ngentutnya loh sih didelok sih, ngentut anak uang enggak. Ngentutnya dipikir kok ngomong orang ya. Bicara timbang dulu ya. Jangan berbicara yang kontroversial. Jangan berbicara yang buat kamu harus minta maaf ya. Yang ketiga harus jaga diri, jangan ngelatihni orang bodoh ya. Baik itu perbuatan atau ucapan ya. Kita ini hati-hatilah gitu. Rawahu Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Iyyakum wa tama fa innahu al-faqrul hadir. Selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum mutiosira wa tama'a ing tama. Jauhi kamu perbuatan toma. Toma itu artinya mengharapkan pemberian orang lainnya. Hendaknya kamu jangan menggantungkan hidupmu kepada orang lain. Jadilah orang ini mandiri. Makanya saya itu selalu ingin mengajarkan kamu jadilah wirausaha. Jadi pengusaha ini jauh lebih enak. Hari ini kan dunia usaha ini sangat terbuka ya. Dengan adanya bisnis online ini loh. Ini di dunia ini kan orang kaya-kaya itu kan orang yang menguasai bisnis di online itu. Amazon, Alibaba, Lazada, Tokopedia, Shopee ya. Bisnis besar hari ini itu bisnis online itu. Kalah rek Matahari. Dulu kita kan beli baju ke mana? Ramayana. Hari ini beli online semua orang, lebih murah. Saya mendorong santri-santri ini untuk belajar bisnis mandiri itu. Jangan kepingin jadi pegawai rek. Pegawai itu soro. Bapak ini kuli batu. Al kuli batu soro. Berat ya. Kerja mandiri ya kerja online. Sekarang ini kan orang ini yang namanya Gojek, Grab itu over sudah. Sampai daftarnya ini sulit. Saking angele menggolek penggawean. Jadi itu kan Gojek aja hari ini mahal. Sampai izin keanggotaan Gojek ini bisa dijual. Jadi orang sudah tren ya. Hari ini berpindah ke bisnis online itu. Padahal dulu ngojek itu kan pekerjaan yang dianggap sing gak berkualitas lah. Apa penggawean ngojek dianggap sing. Hari ini orang rebutan jadi ojek. Karena apa? Aplikasi Gojek ini canggih. Orang satu hari Gojek bisa dapat 200 ribu, 100 ribu. Jauh lebih besar dari kerja kuli. Gojek itu rata-rata katanya ya yang pinter, yang berhasil 200 ribu sehari. Nyebut kayak ini sepedaan ngalor ngidil. Nah daripada nguli al-kuli batu, wah soro mikul semen, mikul watu, bayarannya 60 ribu. Makanya orang sekarang jadi driver Gojek ini rebutan, Grab ya. Dan bisnis online ini tumbuh luar biasa. Transaksi di Tokopedia, Shopee itu triliunan sudah sekarang, besar sekali. Nah ini kesempatan ya bagi kita ini untuk belajar mandiri. Dulu orang buka toko kan perlu bedak di pasar mahal, perlu warung kursinya bagus, pakai AC, parkir luas. Hari ini tidak perlu. Orang bisa jualan nasi tanpa warung. Istilahnya dapur aja sudah. Dapur hanya jualan nasi tapi online, tidak pakai kursi. Hari ini bisa sudah. Saya punya teman di Surabaya itu bikin dapur aja, bukan warung, dapur. Itu melayani bisnis online itu sudah kualan. Gojek itu banyak itu.
Jadi zaman dulu orang itu makan pergi datang. Sekarang enggak, ikut petek-petek. Soto, rawon, gule, mupoe ono, kecot ono. Macam-macam. Lah, ini kesempatan besar ya. Jangan hidup tomak pada orang lain. Fa innahu sudri tomak iku al fakru fakir, al hadiru kang hadir. Tomak itu kefakiran yang nyata ya. Fakir artinya kemiskinan. Orang dengan tomak itu sudah menunjukkan dirinya miskin. Rawahu Tabrani. Tomak artinya apa sih? Menurut sebagian ulama, tomak itu menunjukkan ketidakmampuan, menunjukkan kemelaratan ya, kepada orang lain ya. Isinya itu arep-arep dikei ngene lah. Menunjukkan melas, menunjukkan apa? Ya, kayak ngemis-ngemis gitu, menunjukkan sikap diri yang sangat hina sehingga perlu dikasihi oleh orang lain ya. Tetapi kalau tomak kepada Allah boleh. Kalau kamu mau lapor pada Allah boleh. Ya Allah saya miskin, ya Allah saya lemah, silakan ya. Tomak pada Gusti Allah tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tomak pada manusia rugi ya. Hidup semiskin apapun tidak perlu kamu ucapkan pada orang lain. Hidup semiskin apapun tidak perlu kamu utarakan pada orang lain. Kamu jangan nunjukkan kelemahanmu pada orang lain. Karena orang lain juga tidak akan memberi pesan. Tidak ada orang gendeng membagi uang. Walaupun kamu sudah muka melas, orang gak ngasih, kok diketawain aja. Kayai. Nah, kamu muka melas malah dicibir sama temanmu, kere ya. Rugi ya. Tunjukkan kamu gagah, tunjukkan kamu mampu ya. Jangan menampakkan kelemahanmu di depan orang lain ya. Jadi yang dimaksud tomak itu hatimu, keinginanmu, harapanmu ya, itu digantungkan pada pemberian orang lain ya. Hendaknya kamu menanam harapanmu itu di tanah, jangan di pemberian orang lain. Kamu ini punya kemampuan, kamu oleh Allah diberi kecerdasan, tanam ya, jangan berkhayal ya. Jangan mengharap bunga mawar ajaib dari langit. Nah, cukup kamu datang ke kebun itu, tanam bunga mawar, selesai ya. Jangan cuma bermimpi mengharapkan bunga ajaib turun dari langit ya. Itu tidak ada. Sampai kapanpun tidak ada. Kalau ingin kamu melihat bunga mawar mekar, ambil pacul, taruh bibit, buka jendela, kelihatan. Kalau kamu mimpi seandainya ada mawar indah datang dari langit, ya ngepret, di mana ada mawar dari langit? Kalau kamu mau lihat mawar tumbuh, datanglah ke halaman, paculan, ya, tanamlah. Itu cara sehat. Ya. Rawahu At-Tabrani. Al-iman utai iman. Yang selanjutnya al-iman utai iman iku bid'un punjul lebih wasituna lan suita apane syu'batan wasabuna mesti ini situna apa sabuna situna. Tapi hadis yang masyhur itu sab'una ya. La'allahu itu sab'una. Hadis riwayat Imam Muslim itu sab'una 71 ya. Kalau 61 kurang 71 sab'una syu'batan. Apa nih cabangnya? Iman itu terdiri dari 71 cabang. Maksudnya iman ini seandainya diibaratkan pohon, itu punya cabang ya. Pohon ada ranting-rantingnya. Lah iman ini ada 71 ranting ya. Pohon iman rantingnya ada 71 ya.
Wal haya'u utawi isin iku syu'batun cabangan minal imani saking iman. Malu itu bagian dari iman. Ya kamu harus punya malu ya. Budayakan malu, penting. Orang ini akan menjadi baik kalau masih punya malu. Malu tidak ngaji, malu sedang terlambat, malu tidak terlihat jamaah. Hendaknya kamu malu di mana ada kebaikan kamu tidak tampak. Kamu harus malu. Waktunya ngaji, gak ngaji, malu. Ojo budek, gak ngaji malah singitan. Ini namanya orang tidak punya malu. Kamu harus malu. Temannya jamaah tidak jamaah, malu. Temennya ngaji tidak ngaji, malu. Datang terlambat, malu. Tidak jujur, malu. Budayakan malu, penting. Malu itu sebagian dari iman. La imana liman la haya'ala. Orang yang tidak punya malu itu berarti tidak punya iman, tidak ada kontrol. Malu ini kontrol sosial yang paling bagus ya. Kalaupun tidak dihukum, kamu malu. Malu, saya tidak jamaah, malu. Ngaji telat, malu. Tidak ngaji, malu ya. Kamu harus malu. Di mana ada kebaikan kamu tidak tampak, kamu harus malu ya. Jangan kamu itu bangga gak ketemon, nyengit ae, gak ngaji ae. Itu watak yang jelek ya. Kasihan. Kalau kamu masih punya watak pelin-pelan, sembunyi, singitan, itu berarti watak orang yang tidak sukses. Orang sukses berdasarkan review dari 500 orang yang disurvei dari orang sukses, itu satu sikap yang paling menonjol, jujur ya. Jujur ini fundament sukses. Kalau kamu sudah gagal jadi orang jujur, kamu tidak punya kesempatan jadi orang sukses. Karena ada 200 sampai 500 pengusaha yang disurvei di Amerika ini. Ternyata sifat yang paling disukai dari bisnis itu jujur ya. Trust, kepercayaan. Jadi kamu harus sudah mulai bangun hari ini. Malu kalau nggak jujur, malu kalau nggak tertib ya. Dimulai dari situ. Ini yang terjadi di negara-negara maju ya. Mereka itu malu, tidak bayar karcis, malu. Makanya di luar negeri transportasi bis, kereta tidak ada kondektur, semuanya bayar. Karena apa? Mereka malu. Kalau nggak bayar malu. Kita ini kan kadang budaya malunya kan sedikit sekali. Gak ketemon seneng. Lah iso nyolong, nyolong. Ini budaya buruk ya. Ini harus dihilangkan ya. Negara-negara maju itu punya budaya yang bagus ya. Budaya bersih, budaya tertib, budaya jujur ya. Nggak mau ngambil milik orang lain. Kamu harus begitu. Kamu harus membangun pondasi sukses mulai hari ini. Kamu harus punya budaya malu. Malu kalau tidak terlihat jamaah, malu kalau ngaji di belakang, malu kalau sekolah telat ya. Malu kalau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Gitu loh. Jangan pekerjaan ditunda-tunda, tugas ditunda-tunda. Malu, kamu harus malu ya. Malu. Ini yang membuat kamu tumbuh jadi baik ya. Tapi kalau kamu sudah tidak punya malu ya, idza lam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu ya sudah, kamu tidak punya aturan sakarepmu wis ya. Hidupmu menjadi kacau, menjadi rusak, enggak punya malu. Kayak betil, ngarepe langgar ya cerot, enggak malu. Mungkin enggak punya malu ya. Betil. Ono babon ya, mbuh babone sapa tumpaki ae. Ono babon meneh tumpaki maneh, enggak ada malu. Nelek sandane enggak malu, enggak ada aturan sudah. Makanya ingat, malu sebagian dari iman. Orang tidak punya malu berarti tidak punya iman ya. Makanya ini coba ya, dibiasakan ya. Mulai sekarang, mulai di pondok ya. Malu, gak ngaji kamu malu. Waktunya jamaah gak ada, malu ya.
malu supaya kamu jadi baik ya. Tapi kalau kamu tidak punya malu, ya sudah. Kayak kucing kayak pitik. Naudzubillah. Muka-muka semua diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah.